Di Dynamo Volleyball Arena, Moskow, Jumat malam tanggal 19 September 2025, penonton disuguhkan tontonan gila yang bikin bulu kuduk berdiri. Arman Tsarukyan, petarung muda UFC yang lagi naik daun dan duduk santai di posisi penantang nomor 1 kelas ringan, tampil di panggung berbeda. Ajang Super Grappling tanpa gi di Absolute Championship of Brazilian Jiu-Jitsu 18. Lawannya bukan sembarangan, tapi sosok legendaris MMA, mantan raja UFC, yang juga sabuk hitam BJJ, Benson Smooth Henderson. Topuria juara di kelas ringan, tapi sayang pilih-pilih lawan. UFC nggak ngasih pertarungan. Arman Tsarukyan cari laga sampingan. Pertarungan ini dari awal udah kerasa beda auranya. Satu sisi ada Henderson yang kini telah berusia 41 tahun, penuh pengalaman, punya sejarah panjang di dunia MMA. Di sisi lain ada Tsarukyan, masih 28 tahun, muda, cepat, lapar, dan jelas lagi berada di puncak performa. Dan begitu bel dibunyikan, kelihatan banget siapa yang bakal pegang kendali. Tsarukyan langsung main cepat teman-teman, gak ada basa-basi, dia maju dengan tekanan konstan. Dari kuncian kepala depan, dia nyambung ke percobaan di arc chop, lalu sempat ngelempar ancaman Kimura. Gaya mainnya kayak aliran air, gak bisa ditahan, selalu nyari celah buat masuk. Henderson sempat nunjukin ketahanan khas veteran, gak gampang panik, bertahan dengan teknik yang solid. Tapi masalahnya, semua itu hanya sekadar bertahan. Gak ada serangan balik berarti yang bisa bikin Tsarukyan mundur setapak pun. Semakin waktu berjalan, Tsarukyan makin jadi. Henderson yang biasanya punya trik licik buat ngebalikan posisi, kali ini kayak ketemu dinding kokoh. Hingga akhirnya, dengan sisa waktu 1 menit 20 detik, Tsarukyan nemuin momen emas. Dari posisi dominan, dia geser ke sisi, lalu ngekunci arm triangle choke. Nggak cukup sampai situ, dia lompat masuk penuh, nempelin tubuhnya biar kuncian makin rapet. Henderson berusaha lawan, tapi aliran darah ke kepala udah kepotong. Detik-detik terakhir, tubuhnya meredup. Dalam hitungan singkat, sang legenda pingsan. Wasit langsung masuk, hentikan pertarungan, dan arena pecah. Henderson terkulai lemas, sementara Tsarukyan berdiri tegak. Tangannya terangkat. Skor akhir, Tsarukyan 1-0 di ACBJJ, sementara Henderson 0-1. Buat Tsarukyan, ini bukan sekedar kemenangan bahwa dia bukan cuma jagal di UFC, tapi juga bisa dominan di dunia grappling murni. Kalau ditarik mundur, ini bukan pertama kalinya Tsarukyan nunjukin sisi gila di luar UFC teman-teman. Perlahan tapi pasti dia membangun catatan impresif di ajang-ajang submission elite. Awal tahun ini aja dia udah bikin kejutan dengan ngalahin Makhachev Zainukov, rekan setim Khabib Nurmagomedov, dalam duel 5 ronde di Karate Combat 54. Gak lama setelah itu, dia turun ke ADXC 10. Hasilnya, sama aja tetap mendominasi. Di situ dia berhasil ngeremukkan mental Patricky Pitbull, veteran Brasil yang jadi andalan Bellator. Tsarukyan ngunci rear naked choke, dan Pitbull pun dipaksa angkat tangan tanda menyerah. Rangkaian kemenangan ini jelas bikin banyak orang angkat alis. Tsarukyan udah bukan sekadar striker muda yang kuat di atas kaki, tapi bener-bener paket komplit, darat oke, grappling sadis. Pertarungan lawan Henderson di Moskow tadi malam jadi bukti terbaru. Lawan sekelas ex juara UFC pun dibuat gak berkutik. Dan apakah faktor ini yang membuat Topuria menghindar? Gua nggak tahu juga sih, tapi semesta mungkin memahami itu. Dan jangan lupa, ini semua terjadi ketika Tsarukyan lagi dalam masa emasnya di UFC. Terakhir kali dia naik oktagon adalah di UFC 300 pada bulan April 2024 lalu, saat dia sukses menumbangkan Charles Oliveira lewat keputusan terpisah. Sejak itu, hype seputar namanya makin besar. Banyak yang nyebut dia calon penerus era baru lightweight, dan dengan performa grappling segila ini, hype itu makin susah dibantah. Henderson sendiri, meski kalah, tetap dapat respek penuh dari publik. Umurnya udah kepala 4, tapi masih berani turun ke ajang keras kayak gini. Buat sebagian fans, kekalahan ini mungkin jadi isyarat kalau masa-masa Smooth udah mendekati ujung jalan. Sementara buat Tsarukyan, kemenangan ini ibarat bensin tambahan.
Malam itu di Moskow bisa jadi salah satu penampilan grappling terakhirnya sebelum balik fokus total ke UFC. Banyak fans yakin dengan momentum segila ini Tsarukyan bakal ngincar laga UFC besar berikutnya. Entah perebutan sabuk atau duel penentuan, namun performa melawan Henderson bikin nama Tsarukyan makin harum, makin ditakuti, dan makin gak bisa diabaikan. Arman Tsarukyan bukan lagi si anak baru yang coba cari nama. Dia sekarang udah masuk jajaran depan baik di oktagon maupun di matras. Kemenangan atas Henderson malam itu jadi catatan penting dalam buku karirnya. Dan kalau ini beneran jadi penampilan grappling terakhirnya sebelum balik ke UFC, maka dia meninggalkan arena dengan cara paling elegan, bikin legenda pingsan dan ninggalin pesan jelas bahwa eranya udah dimulai. Tanggal 22 November di Qatar mulai dipanasin gosipnya. Arman Tsarukyan versus Dan Hooker disebut-sebut bakal jadi acara utama. Buat para pecinta UFC, ini bukan sekadar pertarungan biasa, tapi duel yang punya dampak langsung ke arah peta lightweight kelas atas. Dua-duanya sama-sama punya cerita comeback dari cedera. Momentum itu harusnya bisa jadi tiket emas buatnya merebut gelar lawan Islam Makhachev. Sayangnya, cedera punggung ngebuat Tsarukyan harus mundur dari laga perebutan sabuk. Sejak itu, fans cuma bisa nungguin kabar soal kembalinya si anak buas asal Armenia ini. Saat ini, dia bawa modal 4 kemenangan beruntun, modal besar yang nunjukin kalau dia emang lagi ada di jalur panas menuju titel. Di sisi lain, Dan Hooker juga punya kisah dramatis. Setelah tampil brilian dan bikin kejutan ngalahin Mateusz Gamrot di UFC 305, karirnya sempat ke stop gara-gara cedera tangan. Bahkan dia harus rela batal ketemu Justin Gaethje di UFC 313 karena tangan itu harus dioperasi. Tapi meski begitu, catatannya tetap impresif. 3 kemenangan beruntun yang bikin banyak orang bilang The Hangman is back. Dan sekarang, dengan kondisi yang udah pulih, Hooker siap banget buat bikin nama besar lagi dengan cara paling keras, ngelawan penantang nomor 1 lightweight. Teman-teman, kalau ngomong strategi, dua fighter ini jelas bawa resep yang beda. Tsarukyan udah terkenal banget dengan permainan grappling dan wrestling kelas elit. Buat dia, kunci kemenangan ada pada kemampuan untuk jarak, ngeruntuhin tembok panjangnya Hooker, lalu bawa fight ke lantai. Di posisi atas, Tsarukyan itu monster. Ground and pound-nya sadis, kontrolnya rapet, plus transisi submission yang halus. Udah kelihatan banget gimana dia ngerjain Charles Oliveira dan Beneil Dariush dengan blueprint yang sama. Bawa ke bawah, hajar, tekan, sampai lawan gak bisa gerak. Jadi jangan heran kalau lawan Hooker nanti dia bakal ngulang resep yang udah terbukti manjur. Sementara itu, Hooker punya misi yang jelas. Jaga pertarungan tetap berdiri. Dengan tinggi badan 183 cm dan jangkauan panjang, kelebihannya ada di striking jarak jauh. Tendangan ke betis, tip kick ke badan plus jab yang terus-menerus, itu semua senjata buat ngejaga Tsarukyan tetap di luar. Dan jangan salah, Hooker bukan lagi grappler yang gampang dijatuhin. Lawan Gamrot, dia nunjukin defense takedown yang lebih solid, lebih sabar, lebih disiplin. Kalau dia bisa ulangin itu, berarti peluang buat mainin volume striking dan nyari KO shot bakal terbuka lebar. Sederhananya, ini duel klasik striker versus grappler yang dibalut dengan bumbu modern. Keduanya punya adaptasi, keduanya nggak kaku. Tsarukyan emang basisnya grappling, tapi strikingnya udah berkembang pesat. Hooker memang striker sejati, tapi defense grapplingnya udah jauh lebih tajam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.